Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Gemelani Pilomanggaun NIM G30122042 dari kelompok 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pendahuluan praktikum kimia organik 2 percobaan 4 pembuatan asam sulfanilat dengan asisten Kasira Diniatinea SSI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 5 hal penting. Yang pertama mengenai sulfonasi, yang kedua reaksi substitusi, yang ketiga mengenai asam sulfanilat, yang keempat proses pembuatan asam sulfanilat, dan kelima yaitu cara terjadinya reaksi substitusi pada pembuatan asam sulfanilat dari persenyawaan anilin dan asam sulfat. Sulfonasi adalah proses kimia di mana gugus sulfonat ditambahkan ke suatu molekul organik, seringkali menggunakan asam sulfonat atau turunannya. Sulfonasi merupakan metode umum dalam industri kimia untuk menghasilkan senyawa-senyawa seperti surfaktan, pewarna, dan obat-obatan. Reaksi substitusi adalah jenis reaksi kimia di mana satu atau lebih atom atau gugus atom dalam sebuah molekul digantikan oleh atom atau gugus atom lain. Ini terjadi ketika dua molekul bereaksi dan satu atom atau gugus atom dari satu molekul menggantikan atom atau gugus atom lain dalam molekul yang kedua. Contohnya adalah reaksi substitusi pada hidrokarbon di mana salah satu atom hidrogen dalam hidrokarbon digantikan oleh atom lain seperti halogen. Nah, reaksi substitusi ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, termasuk yang pertama adalah substitusi elektrofilik aromatik. Terjadi pada senyawa aromatik di mana elektrofil atau misalnya SO3H menyerang cincin aromatik dan menggantikan atom hidrogen. Terus yang kedua yaitu substitusi nukleofil aromatik. Terjadi pada senyawa aromatik di mana nukleofil misalnya OH- atau hidroksi menyerang cincin aromatik dan menggantikan atom hidrogen. Dan yang ketiga yaitu substitusi alifatik. Terjadi pada senyawa alifatik atau non-aromatik di mana atom atau gugus atom dalam rantai karbon digantikan oleh atom atau gugus atom lainnya. Explain the properties, structure, and benefits of sulfonilic acid. Jelaskan sifat-sifat, struktur, dan manfaat dari asam sulfanilat. Oke, asam sulfanilat juga dikenal sebagai asam 4-aminobenzen sulfonat atau p-aminobenzen sulfonat atau para-aminobenzen sulfonat, memiliki sifat, struktur, dan manfaat yang menarik. Nah, sifatnya, asam sulfanilat adalah senyawa kristal padat yang berwarna putih, bersifat higroskopis yang berarti dapat menyerang kelembapan dari udara. Kemudian senyawa ini larut dalam air namun kurang larut dalam pelarut organik non-polar. Strukturnya seperti ini. Struktur asam sulfanilat terdiri dari cincin benzen yang terikat pada gugus sulfonat SO3H dan gugus amina NH2 pada posisi 4. Strukturnya dapat direpresentasikan sebagai C6H5SO3H atau p-aminobenzen sulfonat. Nah, manfaat dari asam sulfanilat sendiri dalam industri farmasi digunakan untuk sintesis berbagai senyawa farmasi termasuk beberapa antibiotik. Digunakan dalam industri pewarna untuk produksi pewarna anilin dan senyawa organik lainnya. Kemudian dalam bidang kimia analitik, asam sulfanilat ini digunakan sebagai reagen untuk deteksi nitrit dalam air dan makanan. Asam sulfanilat juga digunakan dalam pembuatan surfaktan dan agen pengemulsi, serta sebagai bahan baku deterjen dan pestisida. Nah, proses pembuatan asam sulfanilat yang pertama itu dilakukan perlakuan di mana ke dalam air Lemaire dimasukkan 5 mili asam sulfat atau H2SO4 yang pekat dan diikuti penambahan 4 mili anilin tetes demi tetes sambil didinginkan dengan air. Kemudian, campuran ini dipanaskan pada penanas pasir atau sandwich pada temperatur 180 sampai 195 derajat Celcius selama 1 jam. Campuran ini kemudian didinginkan sampai temperatur kamar, kemudian ditambahkan 200 ml aquades lalu dipanaskan sampai semua kristalnya larut. Setelah itu ditambahkan 5 gram norit dengan hati-hati dan dipanaskan kira-kira 5 menit lalu campuran ini kemudian disaring dalam keadaan panas dengan menggunakan 2 lapis kertas saring sambil didinginkan dengan campuran air dan es sehingga akan terbentuk kristal putih yang masih kotor. Kemudian disaring dan diperolehlah kristal putih. Bila kristal yang diperoleh ini masih kotor, maka dilakukan pemurnian kembali dengan memasukkan kristal yang diperoleh ke dalam beker gelas lalu ditambahkan kembali 100 ml aquades kemudian dipanaskan sampai
kristalnya larut. Setelah itu larutan yang masih keruh, maka ditambahkan 2 gram norit dan dipanaskan lagi selama 5 menit. Kemudian campuran disaring lagi dalam keadaan panas memakai 2 lembar kertas saring. Filtrat didinginkan dalam campuran air dan es, kemudian disaring lagi. Kristal yang diperoleh dikeringkan dalam oven dengan dialisi aluminium foil, dan kristal yang diperoleh kemudian ditimbang untuk menghitung persen relatnya, dan didapatkanlah produk asam sulfanilat yang dibuat. Hah? Reaksi substitusi pada pembentukan asam sulfanilat dari anilin dan asam sulfat terjadi melalui mekanisme reaksi substitusi elektrofilik aromatik. Nah, pada awalnya asam sulfat H2SO4 bereaksi dengan anilin menghasilkan suatu ion diazonium yang kemudian disubstitusi dengan sulfonat membentuk asam sulfanilat. Proses terjadinya reaksi substitusi pada pembentukan asam sulfanilat ini dari anilin dan asam sulfat terjadi karena asam sulfat bertindak sebagai agen sulfonating. Ada 2 tahap yang terjadi dalam reaksi substitusi ini. Tahap awal reaksi adalah protonasi anilin oleh asam sulfat. Dalam suasana asam, anilin C6H5NH2 akan menerima proton dari asam sulfat H2SO4 untuk membentuk ion anilin. Reaksinya seperti ini. Nah, tahap yang kedua yaitu penyerangan nukleofilik. Ion anilinum yang dihasilkan kemudian menyerang salah satu atom oksigen dalam asam sulfat, memecahkan ikatan oksigen hidrogen. Akibatnya, salah satu atom hidrogen pada asam sulfat ini digantikan oleh gugus fenilamin, menghasilkan asam sulfanilat. Reaksinya seperti ini. Dengan demikian, reaksi substitusi terjadi ketika salah satu atom hidrogen dalam molekul asam sulfat digantikan oleh gugus fenilamin membentuk asam sulfanilat. Proses ini adalah contoh reaksi substitusi elektrofilik aromatik, di mana sebuah gugus fungsi yang ada di dalam cincin aromatik digantikan oleh gugus fungsi lainnya. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.